There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman. Itulah kegiatan aku keseharian aku. Nah kali ini tuh aku nge-share kegiatan yang biasanya lah yang pagi-pagi aku lakukan. Jadi kalau pagi-pagi tuh biasanya kita tuh kayak sarapan gitu ya. Tapi ini tuh aku pulang ngantar kakak Riri sekolah. Jadi tadi kakak Riri sarapannya tuh pakai telur mata sapi ya teman-teman. Dan aku tuh tadi singgah ke tukang donat karena adek Rara tuh minta donat. Jadi di sini aku beliin donatnya tuh 4. Nah ini tuh donatnya murah banget, rasanya juga enak, toppingnya banyak. Terus ini tuh kayak lembut gitu ya. Jadi ini tuh kayak langganan aku banget, sering banget kalau beli donat tuh yang ini aja gitu. Soalnya donat yang mahal sama donat yang murah sama aja sih menurut aku. Jadi karena anak-anak aku suka ini, jadi aku belinya ini. What I need and that ain't changing. Nah ini aku tuh salin donatnya ke piring karena ini nanti mau dimakan gitu ya sama adek Rara, terus sama untuk abang Rais. Nanti satunya tuh disisain gitu untuk kakak Riri gitu ya teman-teman. Nah di sini aku juga ada beli nasi bungkus ya. Ini tuh aku beli nasi lemak. Ini tuh harganya cuman 3 ribuan ya teman-teman. Jadi ini tuh belinya tuh deket sekolah kakak Riri, kayak kantin sekolah gitu teman-teman. Tapi aku tuh suka banget beli walaupun harganya murah. Ini tuh 3.000 satu porsinya, tapi ini tuh worth it banget menurut aku. Rasanya juga enak, nggak murahan lah seperti harganya gitu ya. Untuk kualitas rasa menurut aku ini tuh udah cocok banget di lidah aku. That I will see you soon. If I could lay. Ini tuh pembelinya tuh rame banget ya teman-teman. Jadi aku tuh sering nggak kebagian gitu kalau aku nganter kakak Riri tuh jam 8 pas. Biasanya aku nggak kebagian gitu ya, makanya jarang banget. Tapi tadi aku nganter kakak Riri tuh sekitar jam 7:30 gitu. Jadi masih banyak gitu ya untuk nasinya sama lontongnya. Jadi aku buru-buru beli gitu ya, karena selama aku nganter kakak Riri tuh sering nggak kebagian gitu teman-teman. Jadi di sini mumpung kebagian aku beli. Kalau untuk nasi di rumah tuh sebenarnya ada gitu ya, untuk lauk juga ada. Karena kemarin aku masak bakso mercon gitu ya teman-teman, itu tuh masih ada gitu. Tapi pagi ini kayaknya pengen makan sarapan nasi bungkus sama lontong yang enak banget walaupun harganya murah. Nah di sini tuh aku sarapannya di ruangan tengah. Maaf ya kalau sopanya tuh belum sempat aku pasang covernya. Soalnya aku tuh masih rombak gitu untuk covernya. Aku pasangin karet gitu ya teman-teman biar dia tuh nggak molor-molor. Lay down beside you. Untuk minum di sini air putih aja, air putih dingin gitu ya. Soalnya tadi pagi aku udah ngeteh gitu ya teman-teman. Jadi hari makannya tuh pakai air putih aja. Nah aku tuh nggak terlalu suka ngeteh gitu ya. Cuman karena sekarang tuh kayak aku tuh kadar gulanya tuh rendah gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh ngeteh gitu walaupun cuman pagi aja. Karena kalau kadar gula rendah itu kayak nggak semangat gitu loh. Kayak lemes gitu, kayak males aja mau ngapa-ngapain. You've been gone for way too long. Oke, di sini tuh aku udah selesai makan donatnya. Aku tuh tadi makan 1, ada Rara 1, Abang Rai 1, dan disisain 1 gitu ya. Jadi biar nanti untuk kakak Riri juga gitu.
Nah, di sini setelah selesai makan donat, aku tuh lanjut makan lontong gitu ya, teman-teman. Ini tuh udah sekitar jam 9-an gitu sih. Jadi perut aku udah lapar gitu ya. Tadi pagi tuh aku cuman smoothie pisang sama pepaya, terus aku makan roti bakar. Terus ini udah lapar lagi dan aku makan donat satu sama makan lontong gitu ya. Walaupun aku nerapin menu sehat gitu, tapi malah aku tuh makin nafsu makan gitu ya teman-teman, karena makannya tuh kayak sedikit-sedikit tapi berulang gitu. Jadi aku tuh makannya 2 jam sampai 3 jam sekali gitu teman-teman. Pokoknya adalah yang aku makan gitu ya. Kadang aku makan buah atau makan roti, atau kadang aku beli cemilan, pokoknya ada yang aku makan gitu. Nah, ini lontong ini tuh 3.000, nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi porsinya tuh sedikit dan ini tuh cukup banget kalau untuk sekali makan gitu ya. Jadi nggak terbuang gitu. Kalau beli yang harga 10 sampai 15 kan banyak ya isinya. Kadang-kadang tuh suka nggak habis teman-teman. Jadi kalau ini tuh pas banget menurut aku. that I will see you soon. Oke, kalian lagi apa nih teman-teman nontonin video aku? Ada yang lagi sarapan juga? Nggak mungkin ya, karena aku bikin videonya tuh kan upload videonya tuh kan sore-sorean ya. Mungkin udah pada makan malam ya nonton video aku, atau mungkin udah pada rehat, udah santai-santai di kamar atau nonton TV. Tulis-tulis di kolom komentar ya teman-teman. Atau mungkin kalian nonton video aku besoknya lagi pas pagi. Kadang banyak sih yang nonton itu kayak paginya gitu ya. Kadang aku upload sore itu kebanyakan yang nonton tuh di pagi hari atau di siang harinya. Nah, di sini adik Rara tuh lama banget makan sendiri. Jadi di sini aku suapin biar cepet gitu ya. Soalnya aku tuh mau beres-beres lagi. Kalau nungguin adik Rara makan tuh nanti malah berantakan. Jadi lama gitu ya beberesnya. Nah, di sini lanjut aku udah selesai suapin adik Rara, udah selesai sarapan, tadi udah duduk bentar juga. Lanjut di sini aku mau beraktivitas lagi dan ini tuh mau bersih-bersih dapur karena kemarin itu dapur aku tuh berantakan banget. Jadi karena hari ini tuh mumpung lagi senggang gitu ya, makanya aku sempet-sempetin untuk bersihin dapur. Sebenarnya kalau senggangnya sih enggak teman-teman, cuman disempet-sempetin gitu ya. Kalau nunggu senggang sih menurut aku enggak ada ya, karena di masa aku yang lagi berjuang ini, masa senggang itu enggak ada gitu teman-teman. Jadi makanya aku nikmatin aja. Aku tuh kemarin sempet ada bikin kata-kata gitu ya di Facebook. Itu tuh rame banget sih yang komentarin. Mungkin kalian yang berteman Facebook udah tahu gitu ya. Cuman di sini aku pengen bilang lagi satu kata-kata yang bikin aku tuh terpana dan memang itu tuh kayak logika banget sih menurut aku. Nah, kalian mau tahu nggak sih kata-katanya tuh apa? If I can lay down beside you, I would. Jadi aku tuh scroll TikTok gitu ya dan dengar kata-kata dari salah satu itu tuh kayak konten kreator gitu ya. Cuman dia tuh udah sering gitu ya untuk buat kata-kata. Maaf ya teman-teman, suaraku sedikit serak. You're all I know. Emang tenggorokan tuh lagi nggak nyaman banget sih. Oke, kita lanjut lagi kata-katanya apa. Jadi ada kata-kata tuh seperti ini. Boleh deh nanti kalian mau bikin story atau mau bikin caption gitu ya. Ini tuh boleh banget. Jadi kata-katanya tuh kayak gini teman-teman. You were saving that I will see you soon. Jika suatu saat nanti kalian ingin membeli barang tanpa melihat harga, wah itu tuh impian banget ya teman-teman. Belanja tanpa melihat harga tuh impian semua orang. Jadi kalau kalian ingin suatu saat nanti kalian ingin belanja tanpa melihat harga, kalian harus lakukan ini. See you soon. If I can lay down beside. Mulai sekarang belajarlah untuk bekerja tanpa melihat jam. Wow, itu tuh kata-kata yang worth it banget. Itu tuh kata-kata yang bagus banget menurut aku. Karena kebanyakan sekarang orang tuh perhitungan teman-teman. Perhitungan sama pekerjaan sendiri tapi mintanya banyak. Ngerti gak sih maksudnya? Banyak orang-orang yang kayak lagi kerja tuh, ih kapan sih jam istirahat? Kok lama banget ya waktunya pulang? Kok jam segini belum waktunya istirahat ya?
kok jam segini belum ini belum itu. Tuh banyak banget menurut aku yang bekerja tuh masih melihat jam gitu ya, masih mantauin jam, masih nunggu waktu istirahat gitu. Kalau kita tuh pengen melihat suatu kegigihan itu, coba deh lupain waktu dulu. Tapi bukan berarti kita tuh kayak lupain kesehatan atau lupain istirahat ya teman-teman. Jadi maksud aku tuh coba kalian nggak usah liatin jam gitu. Ya udah waktunya kalian lapar makan gitu. Kalian pasti bisa lihat dari cuaca atau dari waktu itu, lihat dari jamnya kalian bekerja tuh nggak usah lihat jam gitu, kayak oh ini aku udah lapar ya udah makan gitu, oh udah capek ya udah istirahat gitu, nggak usah ini jam 1 harus makan, jam segini harus makan gitu ya. Banyak orang kayak gitu. Kalau aku sih memang iya kita tuh harus tepat waktu gitu ya, jam 1 makan, jam ini jam itu gitu. Kalau aku sekarang nurutin jam itu bukan dari jam ya teman-teman, aku tuh kayak lihat azan aja sih. Subuh, oh udah waktunya subuhan, udah waktunya bangun gitu ya. Terus nanti kalau azan lagi zuhur, oh ini udah waktunya istirahat sebentar, waktunya makan siang gitu. Terus nanti asar, oh ini udah waktunya aku tuh bersih-bersih kayak mandi ataupun beresin anak gitu. Maghrib nanti, oh ini udah waktunya makan malam, udah waktunya ngajarin anak ngaji, ngajarin anak kerjain PR. Pokoknya aku tuh jarang banget ngelihat jam. Kalian bisa lihat rumahku tuh jamnya tuh malah mati gitu, nggak aku isi-isi baterainya. Karena memang waktu aku sekarang tuh kayak lihatnya tuh dari suara azan gitu. Jadi pengingat aku sekarang tuh suara azan gitu ya teman-teman. Makanya memang waktu itu penting, waktu itu harus kita ikutin gitu ya sesuai dengan waktu. Cuman menurut aku sekarang kalau kita ngikutin sesuai waktu malah mood kita tuh jadi berantakan. Kalau aku sih ya teman-teman. Cuman ini aku sendiri, kalau kalian gak tahu sih gimana. Itu tadi pendapat dari aku ya teman-teman. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya pemikiran yang lain, itu hak masing-masing. Oke, di sini lanjut, aku mau bersih-bersih dulu untuk si meja. Ini tuh piring yang udah aku cuci tadi malam ya. Jadi ini tinggal ditaruh-taruh aja pada tempatnya. Nah ini tuh aku hari ini nggak masak dulu ya teman-teman, karena nanti masaknya aku lanjut di video aku berikutnya. Nah di sini tuh jualannya tuh lagi kayak masak sedikit gitu ya, jadi cepat banget siapnya. Jadi aku sempat untuk bikin YouTube. Pokoknya aku tuh kayak sekarang tuh bikin YouTube tuh sesempatnya ya teman-teman, nggak bisa kayak garcep kayak dulu lagi gitu ya. Soalnya sambil jualan juga gitu, sambil ngurus anak, jadi nggak bisa harus upload setiap hari. Tapi aku akan tetap usahain sekonsisten mungkin. Oke, lanjut. Di sini tuh aku mau bersihin bagian sini. Nah, ini tuh adalah kremes dari jualannya suami diletak di sini. Nah, di sini tuh udah mulai kotor gitu, teman-teman, untuk bagian-bagian atasnya, dan untuk bagian-bagian telanan ini juga udah kotor. Jadi di sini mau aku lap-lap dulu. Kalau kalian jadwal lap-lapnya itu gimana teman-teman? Seminggu sekali atau ada jadwal tersendiri atau mungkin setiap hari? Kalau aku tuh kapan sempet ya teman-teman. Kalau aku sempet aku kerjakan gitu, kalau enggak ya udah aku biarin dulu. Paling bagian yang kelihatan aja yang aku dulukan. Nah, di sini udah selesai aku letak-letakin. Lanjut di sini aku mau susun lagi nih untuk perintilan yang ada di sini. Sebenarnya aku tuh tadi mau ngerombak gitu ya, untuk ngerombak bagian-bagian ini tuh udah mulai bosan. Mau aku taruh di mana gitu, bingung aja gitu teman-teman. Soalnya memang udah susah gitu ya untuk ngedekor dapur ini gitu. Untuk mau dirubahin gimana juga agak susah gitu, nggak bisa lagi gitu ya, udah mentok di situ. Tapi nanti bakalan aku pikirin lagi gimana caranya biar dapur ini tuh makin lebih luas, terus makin lebih lega, makin rapi dan makin cantik pokoknya ya. Aku paling suka memang dekor-dekor dapur, karena memang dapur ini tuh adalah tempat yang paling nyaman ya. Karena memang aku kalau konten tuh lebih suka di dapur teman-teman, bukan karena ruangan yang lain gak bagus, bukan. Cuman karena memang
rutinitas aku tuh bisa dibilang 95% itu di dapur gitu ya. Jadi yang 5% lagi dibagi di ruang tamu sama di kamar ya teman-teman. Banyakan di dapur gitu pokoknya, aktivitas dari mulai pagi, siang, apalagi semenjak jualan ini tuh nguprek di dapur aja gitu, sampai pas suami juga sekarang tuh banyakan di dapur daripada di ruangan yang lain. Beside you, I would. Kadang-kadang tuh aku ngedit juga di dapur gitu ya, dubbing juga di dapur. Ini aja aku dubbingnya di dapur teman-teman. Anak-anak tuh udah pada tidur, udah pada istirahat gitu ya, suami juga lagi istirahat. Dan ini tuh nanti paling aku masak bakso ya habis ini. Cuman ini aku bersih-bersihin dulu gitu. Pokoknya kalau mau masak bakso itu aku bersihin dulu semuanya, aku cuciin dulu piringnya. Pokoknya semua itu aku kerjain dulu, baru aku start lagi untuk masak bakso. Biasanya sih aku masak bakso itu dari jam 1 siang gitu ya teman-teman. Jadi jam 1 siang tuh nanti bisa siapnya tuh jam 4 sore. Nah jam 5 biasanya suami aku baru berangkat gitu ya. Kalau jualan bakso bakar berangkat cepet-cepet juga nggak ngaruh gitu ya, karena banyakan yang belinya itu malam gitu. Soalnya kan bakso bakar ini kan enaknya cemilan untuk sore sampai ke malam gitu ya. It's been way too long. Oke, lanjut. Di sini tuh aku mau cuci piring. Ini tuh nggak terlalu banyak ya piringnya. Ini tuh sisaan. Ini tuh piring yang aku pakai tadi lagi makan pagi gitu ya. Jadi untuk yang tadi malam itu udah dicuci gitu. Nah ini tuh ada beberapa kotak bekal. Ini tuh untuk Pak suami bawa bumbu bakar gitu ya. Jadi ini tuh tadi malam tuh lupa gitu aku nyucinya, karena diletakin Pak suami di gerobak aja gitu. Tadi pagi pas aku lihat ternyata ini tuh belum ditaruh di wastafel. Jadi ini aku mau lanjut cuci aja karena nanti mau ditaruh bumbu lagi. Soalnya kan bumbunya tadi tuh ada sisa sedikit gitu ya, aku panasin. Kalau bumbu bakar itu bisa tahan 2 hari ya teman-teman, karena kan masaknya lama banget. Terus dia tuh kayak tanak gitu. Jadi untuk 2 hari itu tahan. You should know it. Oh ya, kalian lagi apa nih nontonin video aku? Sampai lupa nih sapa-sapa kalian. Gimana kabarnya teman-teman? Masih semangat kan? Masih setia kan nontonin video aku yang sederhana ini? Semoga kalian tetap terhibur dan semoga kalian tetap termotivasi ya dengan video-video aku yang ngalah kadarnya, yang video aku tuh kayak biasa aja sih. ini aja gitu ya, tapi semoga kalian suka dan semoga kalian bisa terinspirasi. Untuk kalian yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir, dari zaman aku ngerintis sampai sekarang juga masih ngerintis. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan kalian bisa dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula, karena sebenarnya nggak ada artinya apa-apa aku tanpa kalian semua, dan aku nggak bakalan bisa di posisi ini tanpa bantuan kalian semua ya teman-teman. Semoga kalian bisa sukses dan mewujudkan segala impian kalian. Pokoknya doa terbaik untuk kalian semua ya teman-teman. Terima kasih juga aku ucapkan untuk kalian yang baru datang langsung subscribe. Yang maaf ya teman-teman, yang udah share video aku ucapkan terima kasih banyak. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.